Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suroto Magister Pendidikan, Guru Pamong PPG Prajabatan dari LPTK, Universitas PGRI Silampari, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada praktek baik Guru Pamong, saya mengambil judul Strategi Pembinaan Growth Mindset dan Ketahanan Diri Mahasiswa PPG Prajabatan pada Inovasi Pembelajaran Intra dan Co-Kurikuler. Mengapa saya tertarik mengambil ini? Yang pertama, karena hasil identifikasi awal mahasiswa pada tahun lulus S1 belum menerapkan kurikulum merdeka dan pendekatan pembelajaran mendalam. Yang kedua, teridentifikasi awal bahwa 60% mahasiswa menunjukkan indikasi fixed mindset pada konsep keilmuan yang didapat sebelumnya. Isi kegiatan, pada kegiatan ini saya akan menjelaskan dengan alur setar. Dari situasi ada 3. 1. Mahasiswa cepat menyerah saat RPP atau modul ajar dikritik dan belum sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, mahasiswa menghindari tantangan dalam mengajar mata pelajaran lintas disiplin dalam mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Yang ketiga, mahasiswa cemas berlebihan dan sulit bangkit setelah mengalami kegagalan, misalnya manajemen kelas buruk, pembelajaran monoton dan searah, dan kurang menginovasi media digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Di bagian tugas, saya bagi menjadi 3 tugas. Pertama, merancang model pembinaan dalam mengembangkan kerangka coaching refleksi 3 fase yang berfokus pada pengembangan growth mindset selama 3 bulan masa PPL berlangsung. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan diri dalam memastikan ketercapaian minimal 90% mahasiswa menunjukkan penurunan tingkat kecemasan, sehingga berinisiatif untuk mencoba pendekatan, terutama pembelajaran mendalam, media interaktif, dan menggunakan model-model yang lain. Ketiga, berkolaborasi dengan dosen pembimbing lapangan untuk menyelaraskan narasi dan teknik bimbingan di lapangan dengan konsep yang diperoleh dari perkuliahan di kampus. Ini baik tujuannya supaya sinergi antara guru pamong dan dosen DPL ini dirasakan bermanfaat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan PPG Prajabatan sesuai regulasi, tepat waktu, dan mereka hasilnya berkualitas. Pada aksi atau tindakan saya bagi menjadi 3 fase. 1. Fase praaksi, yaitu melakukan sesi coaching individu di awal dengan mahasiswa, fokus pada teknik untuk mengubah cara pandang atau persepsi terhadap suatu situasi, ide atau masalah dari sudut pandang negatif menjadi lebih positif, konstruktif, dan memberdayakan. Dari sini akan terbangun energi positif dan semangat baru yang luar biasa. Pada fase aksi, yaitu coaching refleksi 3 fase, saya bagi menjadi 3 bagian. 1. Fokus pada usaha bukan hasil. Memuji usaha, ketekunan, dan strategi yang digunakan mahasiswa bukan hasil hanya nilai keberhasilan mengajar. 2. Zona nyaman ke zona tantangan. Mendorong mahasiswa secara bertahap mengambil peran yang lebih sulit, misalnya mengajar co-kurikuler, mewujudkan 8 dimensi profil lulusan, dan memimpin kegiatan lainnya atau mengatasi kelas yang menantang. 3. Analisis video praktek mengajar. Saya meminta mahasiswa mengidentifikasi kegagalan dan 3 solusi untuk perbaikan di sesi berikutnya, untuk menunjukkan bahwa kesalahan adalah data berharga untuk perbaikan yang luar biasa. Terakhir, di fase follow up, yaitu mengadakan workshop mini atau sesi sharing informal untuk berbagi strategi mengelola stres dan kecemasan, serta memfasilitasi jurnal refleksi pribadi yang fokus pada kemajuan harian sekecil apapun. Di hasil atau dampak,
Ternyata keberhasilan yang terukur dari tindakan yang telah saya lakukan ada 4. 1. Hasil peningkatan kepercayaan diri menjadi 90% mahasiswa menyatakan bahwa mereka kini merasa lebih percaya diri, menerima kritik dan berani mencoba pendekatan, model, dan media pembelajaran yang inovatif dan baru. 2. Perubahan pola pikir mahasiswa menunjukkan peningkatan inisiatif dalam pembelajaran modul ajar, tidak lagi menunggu disuruh oleh guru pamong. 3. Tumbuh ketahanan diri yang profesional, sehingga tidak ada mahasiswa yang mengajukan izin tidak mengajar karena alasan kecemasan atau kelelahan mental, dan mereka mampu bangkit setelah sesi mengajar yang kurang baik atau berhasil. 4. Karya-karya luar biasa seluruh kelompok mahasiswa yang berhasil menyelesaikan dan mempresentasikan serta mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran intra maupun kokurikuler yang sangat inovatif meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya sekolah yang ada. 2 karya inovatif. Pertama, di bagian kegiatan intra seperti modul ajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dan penerapan model pembelajaran interaktif serta media pembelajaran terkini dan menarik. 2. Pada kokurikuler masih juga mengemas dengan baik kegiatan dimulai dari perencanaan dan implementasi nyata. Misalnya dalam proses pemilihan OSIS, mendaur barang bekas untuk mengikuti lomba, membuat indah kelas lingkungan sekolah, mengadakan kelas meeting, serta mengadakan gelar karya seni. Kesimpulan dari strategi pembinaan yang fokus pada penguatan growth mindset dan ketahanan diri melalui coaching refleksi 3 fase terbukti efektif dalam mentransformasi calon guru dari individu yang menghindari kegagalan menjadi pembelajar yang gigih dan tangguh. Korelasi antara usia dan waktu lari sejauh 1 km dalam hitungan detik. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Mengetahui kekuatan korelasi antara usia dan waktu. Diskusi program kokurikuler dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dilanjutkan presentasi secara umum pada warga sekolah dan wali murid. 01 Lomba busana barang bekas dan alhamdulillah hasilnya anak SMA 5 juara 1. Mendapatkan mahkota sampah, iya kan, dengan uang nilai 5 juta rupiah. Gelar karya dan kelas meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Syakirah dari Program Pendidikan Profesi Guru Universitas PGRI Silampari. Selama mengikuti praktik pengalaman lapangan di SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, saya mendapatkan arahan dan bimbingan dari Pak Suroto MPD. Selain itu, Pak Suroto MPD juga memberi Apresiasi dari LPTK Universitas PGRI Silampari, saya sebagai guru pamong terbaik. Hari Guru Nasional, GTK Hebat, Indonesia Kuat. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.